Kalau saya komunitas, terus kalau Bu maternitas itu Bu Jum dia ya maternitas peminatannya ntar terkait dengan spesifikasinya ya spesialisnya spesialis maternitas gitu. Kalau saya kalau lanjut spesialisnya spesialis komunitas sp.com, tapi saya belum sampai situ ya. Di Unsri cuman ada anak maternitas, cuman itu aja kayaknya. Yang lain ya cuman sebatas apa magister ya. Terus di setiap peminatan itu ya ntar menyesuaikan dengan keilmuannya, artinya semuanya sama perawat, tapi peminatannya ntar beda-beda dan spesifikasi ilmunya juga ya sebenarnya generalnya dapat, tapi apa kekhususan terkait dengan peminatannya ya mereka punya ciri khas masing-masing. Salah satunya ya kayak ditunjukkan lewat askep askep KMB ya ntar ngikuti sesuai dengan keilmuan KMB. Begitupun dengan maternitas. Begitupun dengan kalau sp.com tuh dia ada 3 ya. Jadi ntar ada pengkajian, ada mata kuliah keluarga, ada mata kuliah komunitas, dan ada mata kuliah gerontik. Mata kuliah keluarga pengkajiannya beda, mata kuliah komunitas juga beda, dan mata kuliah gerontik juga beda. Kalau mata kuliah komunitas, dia kan pengkajian datanya bisa dengan ada kayak apa ya, mengkaji langsung kepada pasien atau tidak langsung pun lewat keluarganya, wawancara dan lain-lain, terus observasi, terus ada data langsung, ada data tidak langsung, terus ada data penunjang gitu. Yang enaknya tuh di KMB fleksibel, dia jadi langsung gitu. Tinggal pedomannya antara sesuai dengan apa per sistem atau dia pengkajian secara head to toe dari kepala sampai ke kaki untuk mendapatkan data. Tapi kalau di beberapa mata kuliah kayak di keluarga, keluarga dia punya pengkajian sendiri. Jadi pengkajian askep keluarga biasanya diambil dari buku Friedman ya, Duval. Atau kalau di komunitas dia spesifik ke pengkajiannya menggunakan pengembangan dari teori konsep McFarland yang apa sudah dimodifikasi dari teori-teori sebelumnya gitu. Terus atau kalau kalian lanjut ke S2, ntar kalau ngambil di UI, jadi kadang pengkajian malah dibebaskan, terserah. Kalau sudah S2 ya, kalau S1 dia emang sudah terkapling, artinya ntar mengikuti ya kurikulum atau pokok bahasan yang seperti ini gitu. Tapi kalau sudah S2 kadang dalam beberapa praktiknya malah dibebaskan, terserah pengkajiannya menggunakan pengkajian yang seperti apa, yang penting bisa dipakai. Artinya pengkajian seperti apa tuh kalian silakan pilih teori keperawatan punyanya siapa gitu. Bisa nggak diaplikasikan ketika kalian mau melakukan praktek apa? Kan teori keperawatannya banyak. Ada Friedman, ada Betty Newman, ada King, ada Roy, dan lain-lain. Itu semuanya bisa pas nggak ketika dikaitkan dengan ketika dipakai untuk apa pengkajian di KMB atau pengkajian di komunitas atau pengkajian di gerontik gitu dan lain sebagainya. Kalau di keluarga sendiri yang kita pakai yang seperti tampil di layar Zoom ini yang kita pakai. Jadi
entar komponennya ya seperti ini. Ada ya ada identitas keluarganya, terus ada pengkajian keluarga secara terstruktur. Kalau dibagi secara garis besar, ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga, terus ada data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, ada pemeriksaan fisik, dan ada harapan keluarga. Jadi ini yang dipakai sebelum masuk ke lebih jelas lagi. Saya pengen jelasin jadi saya coba jelasin yang tidak langsung ujuk-ujuk ke pengkajian gitu ya. Jadi saya kasih sekilas kalau ini kan pokok bahasan kita ya, aspek keluarga, pengkajian keperawatan keluarga, prinsip pengkajian keperawatan keluarga, teknik pengkajian keperawatan keluarga, terus mengintegrasikan faktor budaya pada pengkajian keperawatan keluarga, analisa data dan format pengkajian. Iya, spesifik kepada pengintegrasian faktor budaya pada pengkajian keperawatan keluarga, artinya ntar sedikit banyak kalian harus tahu budaya tempat kalian praktek gitu ya. Kan ntar orang Jakarta beda dengan orang Palembang. Orang Sukabumi budayanya beda dengan orang Palembang. Begitupun ntar bahasa dan lain-lain gitu. Pengalaman saya datang ke Palembang itu apa ya? Kalau dulu Palembang identik dengan orangnya kasar-kasar gitu, terus apa ya? Ya, yang isunya agak sedikit kurang bagus gitu. Tapi ya setelah dijajaki dan lain-lain, emang ya dalam rangka beradaptasi ya bisa lah gitu, dan teranalisis emang beda. Terus begitupun dalam berinteraksi antara si perawat dengan keluarganya gitu ya, artinya si perawatnya juga harus bisa apa ya, mungkin beradaptasi dengan budaya atau sedikit banyak tahu. Jadi tidak ada clash dan atau dalam rangka pengkajian tidak menemukan kesulitan gitu. Teknik pengkajian data, teknik pengkajian kekuatan keluarga sama seperti yang pengkajian-pengkajian yang lain gitu ya. Kayak ya ada format pengkajian, terus mungkin diawali dengan BHSP, bina hubungan saling percaya gitu. Terus ya yang kayak gitu kan perlu, karena dengan terjalin hubungan saling percaya diharapkan data yang kita dapat itu tidak, artinya benar-benar kita dapat dan tidak sulit, dan data yang didapat itu benar-benar emang murni data sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada pada keluarga. Bukan ntar kan bisa aja si keluarganya karena belum terjalin hubungan saling percaya atau dan tidak tahu dan lain-lain. Apalagi kalau keperawatan keluarga kan ntar kalian datang ke keluarga gitu. Kalau masih mahasiswa ya biasanya pakai seragam hitam putih gitu. Kalau di secara umum kan
identik kayak sales dan lain-lain gitu. Kalau tidak diawali dengan kayak BHSP atau sebelumnya emang ada kantor prakteknya gabung ya, komunitas keluarga dan gerontik. Jadi ntar biasanya keluarga kan manut di komunitas. Di komunitas itu biasanya ada forkom, forum komunitas. Jadi biasanya mengumpulkan semua unsur masyarakat yang ada dari mulai Toma, Toga, RT, RW, kelurahan, terus puskes dan lain-lain, menjelaskan, terus ia mengutarakan maksud dan tujuan, termasuk dari yang punya wilayah juga menginformasikan ke masyarakat yang menjadi tanggung jawab wilayahnya gitu. Jadi dalam rangka kita praktek, kita sudah ada prolog ya izin dari yang punya wilayah, tinggal mungkin lebih intennya si mahasiswa dalam rangka melakukan praktek lebih menjelaskan dan mengutarakan maksud dan tujuan dari praktek supaya tidak ada terjadi mispersepsi yang tadi gitu, kayak loh ntar ini mahasiswa atau sales. Kalau mahasiswa ya harapannya informasi yang kita dapat emang diberikan, tapi kalau persepsi dia lain kan bisa jadi apa yang dia berikan itu bisa jadi tidak sesungguhnya gitu. Nah, saya coba sedikit kasih gambaran ya. Jadi ntar keluarga, fungsi-fungsi keperawatan keluarga, tanggung jawab perawat keluarga, perbedaan paradigma keperawatan keluarga dengan perawatan klinis. Kalau definisi paradigma secara umum, seyogianya kalian sudah dapat ya di mata kuliah pengantar keperawatan awal gitu terkait dengan paradigma. Di sini paradigma adalah pola pikir dalam memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari setiap kenyataan. Terus paradigma sebagai model, pola, atau pandangan dunia yang dilandasi pada dua karakteristik, yaitu penampilan dari kelompok yang menunjukkan keberadaannya terhadap sesuatu yang diyakini dan terbuka untuk penyelesaian masalah dalam kelompoknya. Ini terkait dengan paradigma, artinya ntar spesifikasi paradigma keperawatan keluarga, ya ntar seperti apa sih gitu. Kan model pola pandangan ya. Terus dari satu kelompok dan ketika terjadi permasalahan dan ini bagaimana pemecahan masalahnya. Terus paradigma kalau menurut Dekes RI ya, paradigma adalah teori-teori yang membentuk susunan yang mengukur teori itu berhubungan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hal-hal yang perlu diselidiki. Dari yang tadi, konsep yang tadi kan jadi pertanyaan tuh. Jadi banyak pertanyaan, loh, kaitannya atau supaya jadi eksistensinya terjadi permasalahan dan lain-lainnya, itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi ya para ilmuwan dan para akademisi gitu. Terus praktek keperawatan keluarga menggunakan teori-teori dari 3 disiplin ilmu atau bidang keahlian khusus, yaitu berasal dari ilmu keperawatan, ilmu sosial keluarga, dan ilmu terapi keluarga. Jadi benar bisa jadi kayak keperawatan yang lain juga pemerintahan yang lain dia tidak berdiri sendiri gitu, tidak langsung jedut keluar keperawatan maternitas atau keluar keperawatan KMB. Jadi semuanya ada kronologi sampai terbentuknya peminatan tersebut gitu. Kalau dalam keluarga ya inilah. Jadi teori praktek keperawatan keluarga menggunakan teori-teori dari 3 disiplin, yaitu berasal dari ilmu keperawatan, ilmu sosial,
keluarga dan ilmu terapi keluarga. Kalau ilmu sosial keluarga, ntar lebih ya, kalau kita kan dalam rangka membangun keperawatan keluarga itu, artinya ntar tidak sebanyak mungkin kayak ilmu-ilmu sosial yang dipelajari di tempat kuliah lain gitu. Tapi kita juga akan lebih banyak kepada ilmu keperawatan. Ilmu keperawatannya ya, ilmu keperawatan yang bersinggungan terhadap masalah-masalah yang ada di keluarga. Atau ya kalau yang di awal saya bilang, nursing teorisnya silakan pakai gitu. Kalau emang pas atau cocok atau bisa diaplikasikan, maka itu bisa ya dipakai atau mendukung dalam keperawatan keluarga. Terus kan banyak tuh ntar permasalahan-permasalahan bagaimana dalam rangka pemecahan masalahnya, maka perlu ilmu terapi keluarga. Terapi keluarganya kalau masalah dalam keluarga kan kalau sedikit banyak kalian analisis, jadi kita agak luas permasalahannya. Luasnya itu kalau kalian perawatan KMB gitu ya. Kalau perawatan KMB kan biasanya lebih ke arah individu mengalami permasalahan terkait dengan fisik. Akibat fisiknya ntar apa secara psikologisnya. Paling ya kalau mau kalau mau diimbang-imbang ya segitu ya. Tapi kalau keperawatan keluarga ntar loh, dia tidak hanya mengurusi masalah fisik tapi psikologis, termasuk siklus hidup dari si manusia juga itu, siklus hidup manusia juga. Ntar semisal ya, kan dalam keluarga banyak terjadi konflik gitu ya, artinya ntar loh bagaimana dia mulai dari membangun keluarga baru, dari dia baru nikah, terus apalagi kalau mau dikaji secara dalam ntar banyak cobaan-cobaan, terus ketika dia punya anak, melahirkan, punya anak umur 1 tahun, terus umur toddler, terus umur sekolah, umur remaja, terus bagaimana dia menyiapkan untuk membangun satu keluarga sendiri gitu. Terus di permasalahan yang tadi loh, di dalam pernikahan kayak perceraian dan lain-lain, psikologisnya bagaimana, terus dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup di semua siklus tersebut ya menjadi kajian keperawatan keluarga juga, termasuk tentang terapi-terapi apa sih yang bisa dipakai gitu. Kalau teori keperawatan yang biasa dipakai ada orientasi sistem ya, sistem perilaku dari Johnson dan model konseptual sistem dari Newman gitu. Terus ada orientasi perkembangan, ada model konseptual perawatan dari Orem, terus ada orientasi interaksi dan sistem, model adaptasi dari Roy, dan model sistem terbuka dari King. Terus ada model proses kehidupan dari Roger. Rasanya kalau sekarang kalian semester 3, teori-teori konseptual seperti ini nih biasanya sudah dipelajari di semester awal. Terus kalau teori ilmu sosial keluarganya ada perkembangan, sosiologi itu konsepnya Duval gitu. Terus psikologi ada konsepnya Mick Goldrick dan Carter, bisa dipakai, atau semisal di sini belum teridentifikasi, mungkin banyak lagi gitu ya teori-teori yang lain gitu. Terus ada sistem mainstream dan model ekologi, itu masuk ke dalam teori sosial. Terus ada struktur fungsional, ada interaksi, teori peran, teori stres, dan coping keluarga. Artinya ntar dalam keluarga itu kayak nganut juga individu itu adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa atau terpisah atau putus dengan
orang lain atau orang sekitarnya. Artinya interaksi tersebut perlu dipelajari, termasuk menjadi standar pedoman normal dan tidak normal itu. Terus institutional historis, artinya beberapa riwayat atau perjalanan dari si institusi dan ya proses-proses pembelajaran yang dipelajari gitu. Terus lain-lainnya yaitu teori konflik, teori pertukaran sosial, teori pembelajaran sosial. Teori konflik biasanya gitu. Kalau kondisinya seperti ini akan terjadi konflik terus ya tadi pemecahan masalahnya akan seperti apa gitu. Terus standarnya apa, tidak standarnya apa, pembelajaran sosialnya terus seperti apa. Selanjutnya terbangun oleh teori yang ketiga yaitu teori terapi keluarga. Teori terapi keluarga biasanya yang dipelajari adalah sistem keluarga, terus teori perilaku. Jadi perilaku per individu itu terkait interaksinya dengan lingkungan, terus keluarga itu bisa jadi menjadi ya terapi keluarga. Terus psikodinamik lebih ke arah terapi kesehatan jiwa ya. Terus ada pengalaman humanistik. Nah, pengalaman humanistik ini artinya menjadi standar yang biasa dipakai ketika dia tidak sesuai, berarti ya terjadi satu permasalahan dan dicarikan pemecahan masalahnya. Terus ada intervensi krisis, yaitu intervensi yang bisa langsung diterapkan atau spesifik dari keperawatan keluarga yang dilakukan dalam rangka memberikan layanan kesehatan keperawatan keluarga. Terus ini perbedaan antara teori keperawatan, teori ilmu sosial, dan teori keperawatan keluarga. Kalau tujuan teori dalam teori keperawatan, deskriptif dan perspektif model, praktik, menuntun pengkajian keperawatan dan upaya-upaya intervensi. Sementara kalau untuk teori ilmu sosial, tujuan teorinya deskriptif dan menjelaskan model akademik untuk menjelaskan fungsi dan dinamika keluarga, dan teori terapi keluarganya tujuan teorinya deskriptif dan perspektif, model praktek menjelaskan disfungsional keluarga dan menuntun tindakan-tindakan terapeutik. Yang keduanya fokus disiplin, perbedaan antara teori keperawatan sosial dan teori terapi keluarga pada fokus disiplin. Kalau teori keperawatan fokusnya adalah fokus ke keperawatan, kalau teori ilmu sosial keluarga antar disiplin ilmu terutama ya terkait dengan ilmu sosial ya, sosiologi, ilmu-ilmu sosial. Terus kalau teori terapi keluarga, terapi perkawinan dan keluarga dan kesehatan mental keluarga berorientasi kepada patologinya seperti apa sih itu. Bukan hanya perkawinan, ya artinya siklus awal dari pembentukan keluarga perkawinan, tapi ya keluarga itu lebih kompleks, dia ya tadi yang punya anak dan lain-lain dan seterusnya itu. Terus perbedaan yang ketiga, populasi target. Kalau teori keperawatan keluarga terutama keluarga-keluarga dengan masalah sehat dan sakit. Kalau teori sosialnya terutama keluarga normal, berorientasi pada keadaan normal. Jadi dicarikan standar normalnya atau dipelajari standar normalnya. Ketika melihat membandingkan antara standar normal dengan keadaan yang di lapangan yang berbeda, maka itu dikatakan ya bisa jadi ada masalah ya. Terus teori terapi keluarganya terutama keluarga-keluarga yang bermasalah berorientasi pada patologinya. Nah, fungsi perawatnya, fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri
melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Artinya perawatnya menjalankan fungsi independen, dependen, dan interdependen. Fungsi independennya perawat ya harus mampu itu. Dia sebagai terapis harus bisa ketika terjadi permasalahan, dia sudah bisa memberikan tindakan tanpa memberikan tindakan dengan dengan dasar ilmu yang dipunya oleh si perawat. Bukan tar dulu ya telepon dokter, bukan ya ntar tunggu. Ya artinya tidak, dia langsung memberikan tindakan keperawatan sesuai dengan ilmu yang dimiliki atau terkait dengan itu berarti yang terindikasi di dalam diri kalian si perawat, berarti perawat emang harus punya konsep yang cukup cukup kompeten dan cukup, kalau kata saya cukup banyak gitu. Makanya keperawatan itu ntar banyak variasinya, banyak gawenya, banyak kajiannya, ya banyak apa sih yang harus dipelajari, yang sedikit paling gajinya gitu. Karena biasanya perawat hampir, kita bukan lagi pembantu dokter ya, kita mitra dokter gitu. Tapi jujur sampai sekarang antara perawat dengan dokter itu kita tuh kayak masih dianggap orang yang kedua gitu. Dokter malah ya yang tetap gitu. Dia orang yang lebih di atas. Saya bilang kayak gitu karena ya perlakuan terhadap kita, terus termasuk kalau kalian kerja fee dan lain-lainnya biasanya beda gitu. Padahal loh, kita kan bukan lagi pembantu, artinya bareng-bareng gitu. Dia juga kalau nggak ada kita ya pelayanan terhadap pasiennya kan kurang gitu. Begitupun kita tanpa dia juga loh, dia kan emang, kalau dulu kan kaplingannya jelas care and cure. Kalau kita care, dokter cure. Walaupun sekarang ya dua-duanya emang diambil. Dengan care dan cure yang dulu, lo kan dokter terkesan dia lebih datang obat sudah balik tanpa caringnya gitu. Karena caringnya kemarin, tapi kalaupun sekarang ya dua-duanya diambil, tapi tetap gitu. Royalti terhadap kitanya ya masih jomplang kayak gitu ya. Terus yang kedua fungsi dependen. Fungsi dependennya tindakan keperawatan kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi dokter atau di bawah pengawasan dokter dalam melaksanakan tindakan rutin yang spesifik. Jadi selain independen, perawat juga menjalankan fungsi dependen. Sebenarnya kan kita menjalankan fungsi pendelegasian dari dokter baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Secara etis seyogyanya emang harus dilakukan informed consent. Tapi biasanya atau kalau ngelihat di lapangan itu jarang terjadi. Padahal kalau ada apa-apa kan kaplingannya emang harus jelas. Loh ini gawe dokter, kalau terjadi malpraktek dan lain-lain, ya berarti bukan tanggung jawab perawat dong, tanggung jawab dokter gitu. Begitupun sebaliknya, kita juga sebagai perawat kan kita punya kaplingan, kita tidak boleh overlapping. Artinya lo perawat memberikan obat dan lain-lain, tapi sekarang kan perawat boleh memberikan obat dalam obat-obat yang secara umum gitu. Ya artinya kita punya punya kaplingan masing-masing, tinggal menjalankan dan seharusnya ya etisnya juga berjalan gitu.
Terus yang ketiga, selain independen, dependen, dan ada interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Atau biasanya dikenal dengan istilah kolaborasi. Jadi, dalam menyelesaikan satu masalah kayak di semisal contoh ya, semisal di keluarga, loh kan kita tidak bisa memberikan atau akan mengatasi, bisa jadi gitu kebutuhan dia bukan cuma keperawatan, artinya butuh terapis yang lain, bisa jadi butuh kedokteran, bisa jadi butuh ya yang lainnya itu kayak ahli gizi, terus ahli lingkungan, dan jadi kita melaksanakan fungsi interdependen dalam rangka pemecahan masalah yang ada, artinya membutuhkan tim terapi dari keilmuan yang lain. Terus fungsi peran keluarga memenuhi kebutuhan setiap individu yang ada dalam keluarga, memenuhi kebutuhan masyarakat di mana keluarga menjadi bagiannya. Kalau proses keperawatan keluarga sama entar ya, kan mulai dari pengkajian gitu. Pengkajian ya, karena ini keperawatan keluarga, jadi tak spesifik kita ke pengkajian asal keperawatan keluarga. Dari pengkajian, terus data yang didapat dengan menggunakan berbagai metode atau teknik, wawancara, terus observasi, studi literatur, dan lain-lain. Nah, semua data itu dikumpulkan, dianalisis, dikelompokkan, terus dibuatkan diagnosanya, gitu. Diagnosa keperawatan. Dari diagnosa keperawatan tersebut, kan bisa jadi tuh sesuai dengan yang kalian dapat gitu. Kalau dalam praktek, kalian harus mencari minimal 3 diagnosa. Kalau dalam keperawatan keluarga, jangan khawatir. Itu masalah dalam keluarga pasti banyak. Yang kelihatannya tenang aja kalau dikaji, pasti banyak masalah. Karena kita kajiannya atau kita orientasi permasalahannya bukan permasalahan fisik aja. Jadi permasalahan psikologisnya juga gitu. Artinya masalah-masalah yang kayak masalah yang kelihatannya ya biasa, tapi ternyata dia memikirkan sesuatu. Jadi masalah yang ada dalam keluarga tuh pasti banyak gitu. Nah, dalam rangka entar mendapatkan diagnosa, memprioritaskannya itu kan bisa jadi 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4 itu bukan urutan yang entar jadi urutan 1, 2, 3 yang secara bukan. Jadi yang 1, 2, 3, 4-nya itu yang menjadi nomor 1, menjadi nomor 2, menjadi itu kan ada pengurutan skor itu. Jadi ada scoring, dibuatkan diagnosa, keperawatan, terus di scoring. Skor yang terbesar dia menjadi prioritas. Menjadi prioritas pertama, nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kan beda. Kayak di KMB mungkin prioritas diagnosanya dia bukan seperti kayak di keluarga atau di komunitas. Jadi dia lebih ke arah apa? Pertama mungkin yang paling mengancam kehidupan gitu. Kalau tidak ditangani dia akan mati. Atau dia permasalahan dia itu kan prioritas itu. Bisa jadi dia kalaupun tidak ditangani ya tidak akan terjadi kematian, paling terjadi kerusakan sekitarnya itu. Atau bisa jadi kalaupun tidak langsung ditangani ya sudah nggak apa-apa gitu. Artinya masih ada prioritas yang lain. Kayak semisal contoh mana yang lebih prioritas antara masalah nutrisi dengan masalah cairan gitu.
Kalau menurut kalian, yang prioritas masalah nutrisi apa masalah cairan? Orang akan bertahan berapa lama sih ketika dia tidak bisa makan? Tapi orang akan bertahan berapa lama sih ketika dia tidak minum gitu? Jadi yang lebih prioritas ntar yang mana itu? Kan kalau dia tidak makan, tubuh akan mempunyai kompensasi sendiri, dia akan memecah sel-sel yang menjadi simpanannya itu, yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau cairan, terus dia akan tersubsidi dari mana? Jadi bisa terpecahkan gitu ya, artinya prioritas. Terus yang selanjutnya adalah NCP, Nursing Care Planning. Jadi satu kolom di situ ada diagnosa, ada tujuan, ada intervensi, dan ada implementasi. Biasanya nggak pakai implementasi ya. Tujuan, intervensi, kriteria hasil, tujuan, kriteria hasil, dan intervensi itu. Implementasinya ada di kolom sendiri. Kalau intervensi adalah perencanaan, tapi kalau implementasi adalah tindakan yang dilakukan. Kalimatnya juga beda ya. Kalau kalian pelajari itu beda. Kalau intervensi kalimat perintah, tapi kalau implementasi kalimat kerja. Terus yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi biasanya format tersendiri dengan kalau yang secara umum jadi format evaluasinya dengan menggunakan SWOT. Subjektif, objektif, analisis, dan planning. Terus balik ke pengkajian seperti di awal. Jadi format pengkajian keluarga yang itulah yang kita pakai di keperawatan keluarga. Kalau saya biasanya dalam keperawatan keluarga itu pengkajiannya dibagi menjadi 2 tahap. Ada pengkajian tahap 1 dan ada pengkajian tahap 2. Kan kayak gini, tahap pengkajian satunya yang tadi format yang awal itu, yang diagnosa keperawatan di keluarga, dia rumus diagnosa kan problem, etiologi, simptom gitu ya, PES. Tapi bisa juga problem, etiologi. Nah, kalau secara umum kayak di KMB dan lain-lain, ya sudah dilangsungkan ya, berhubungan dengan etiologinya apa. Tapi kalau dalam keperawatan keluarga, etiologinya sudah ditentukan. Jadi etiologinya itu mengacu pada pelaksanaan 5 tugas kesehatan keluarga. 5 tugasnya itu terangkum dalam ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 5 tugasnya, pertama mengenal, kedua mengambil keputusan, ketiga merawat, keempat memodifikasi lingkungan, dan yang kelima memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang ada. Jadi kalau dalam pasar keperawatan keluarga, etiologinya ditentukan 5 tugas kesehatan keluarga yang terangkum dalam ketidakmampuan keluarga merawat. Cara kita berjalan ya, mudah-mudahan ya artinya kita sampai ke situ ya. Mungkin sekarang masih bingung, masih belum tergambar ya. Nah, pengkajian yang pertama yang tadi data umum ya. Data umum itu ntar terdiri dari riwayat data perkembangan keluarga. Terus lingkungan, struktur keluarga, ada fungsi keluarga, stres dan coping keluarga. Oh, ini dibagi menjadi 8 ya. Artinya pengkajian 1 yang format di awal itu menjadi ada sub item 8 item yang harus kalian kaji. Di antaranya data umum, terus riwayat dan perkembangan keluarga, lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, pemeriksaan fisik, dan harapan keluarga. Diuraikan sebagai berikut. Nih, kalau data umum biasanya terdiri dari nama kepala keluarga, terus alamat, komposisi keluarga,
biasanya menggunakan tabel ya, lengkap dengan genogram. Genogramnya 2 generasi ke atas. Fungsinya kita mengkaji genogram, kita melihat, jadi dari situ terkaji itu. Kan ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular tapi diturunkan. Maksudnya kayak gini, kayak penyakit DM gitu. DM itu bukan penyakit menular ya, tapi diturunkan. Artinya kalau kakeknya punya riwayat DM, ntar kan gennya diturunkan. Bisa jadi anak dari yang sekian ada yang menderita DM. Begitu ntar loh yang sekarang jadi melihat ke generasi 2 ke atasnya, bapaknya seperti apa, terus kakeknya seperti apa itu. Dalam rangka kalau emang terjadi permasalahan ya diatasi masalahnya, kalaupun emang belum terjadi maka mengantisipasinya akan seperti apa itu. Kan kalian sering melihat iklan itu tuh yang gula itu, yang diabetesol ya, yang iklan gula itu ya. Semuanya akan sama seperti Bapak, tapi satu yang tidak, yaitu jangan sampai terjadi DM. Terus tipe keluarga, ntar tipe keluarganya setelah pengkajian di keluarga bisa terkaji. Jadi keluarga itu tipenya tipe apa sih? Gitu. Tipenya tipe nuclear family, keluarga kecil, keluarga besar, atau single parent, atau yang lainnya gitu. Kalau keluarga inti kan terdiri dari orang tua dan anak, artinya ayah, ibu, anak gitu. Tapi kalau ada kakek, ada nenek, berarti bukan keluarga inti lagi, sudah keluarga besar, termasuk ya tadi, semisal loh cuman ada ibu, anak, berarti single parent dan lain-lain. Terus yang kedua suku, sukunya ntar dikaji, sukunya suku apa itu, suku Jakarta atau suku Sunda atau suku Palembang gitu, atau dan lain sebagainya. Terus dari suku tuh, loh si suku itu dia tuh seperti apa sih gitu. Terus punya pertentangan nggak dengan masalah kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pengkajian terkait dengan agama. Agamanya apa? Tapi bukan cuma sekedar agamanya apa, bukan, agamanya apa? Terkait dengan agama, terkait dengan agamanya apa? Loh, dia menjalankan agamanya seperti apa? Terus menjalankan secara pribadi, terus secara sosialnya seperti apa? Kayak loh, orang contoh ya, agamanya Islam. Kalau agamanya Islam berarti ibadah menjalankan agama Islam secara individu, melaksanakan sholat 5 waktu atau enggak. Terus selain itu ngaji atau enggak. Terus ikut enggak kegiatan pengajian, ada enggak kegiatan keagamaan di masyarakat seperti pengajian bulanan atau pengajian mingguan atau pengajian dan sebagainya gitu, baik bapak maupun ibu ikut atau enggak gitu. Terus dikaji secara detail ya. Terus status sosial ekonomi keluarga, status ekonomi sosial keluarganya seperti apa sih dalam keluarga tersebut gitu, mampu tidak mampu gitu, atau ya seperti apa. Terus aktivitas rekreasi keluarga, nggak tahu ya, tapi dalam pengkajian yang biasa dipakai menurut Dupal di Friedman, aktivitas rekreasi keluarga ada. Jadi dalam saat keluarga itu melaksanakan rekreasi keluarga enggak, kapan dilaksanakan, ada aktivitas rekreasi keluarga dalam rangka merelaksasi keluarga dan lain-lain, apa sih yang biasa dikerjakan gitu.
Kayak mungkin berkebun atau ya sekedar nonton TV gitu atau iya apa gitu. Harapannya ntar bisa terkaji. Terus yang kedua, riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini apa? Pedoman yang dipakai adalah anak yang paling tua. Jadi semisal lo keluarga punya punya anak 3 gitu. Punya anak 3 tuh yang pertama usia 15 tahun, terus 11 tahun, dan 8 tahun gitu. Jadi yang menjadi patokan tahap perkembangan keluarga saat ini adalah anak dengan usia kalau 15 tahun masuk ke tahap usia remaja ya. Artinya tahap perkembangan keluarga saat ini ialah keluarga dengan anak remaja. Semisal dia punya anak 3 tapi anaknya ntar anak 10 tahun, anak 8 tahun, anak 6 tahun gitu. Lo 10 tahun masuk tahap perkembangan atau siklus keluarga dalam apa sih itu? Kalau 10 tahun kan berarti anak usia sekolah gitu ya. Jadi tahap perkembangan keluarga saat ini adalah tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Terus tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Nah, di dalam buku Friedman itu, jadi ntar setiap siklus hidupnya itu ada tahap perkembangan keluarga yang harus terpenuhi. Ada target-targetnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pedomannya itu ya. Dan ntar kalian kaji itu, kalian lihat dalam keluarga tersebut, melihat konsep teori tersebut, kira-kira yang belum terpenuhi yang mana. Terus selanjutnya riwayat keluarga inti. Riwayat keluarga inti ada yang ada beberapa referensi yang beda ya. Ada riwayat keluarga inti, ada riwayat kesehatan keluarga inti. Tapi kalau di sini saya pakai riwayat keluarga inti. Kalau riwayat keluarga inti, ntar kalian mengkaji terjadinya satu keluarga itu kronologisnya seperti apa sih gitu. Kan banyak itu tuh, banyak macamnya gitu. Ada yang mungkin ta'aruf langsung nikah, ada yang pacaran dulu, ada yang kenal dulu. Jadi ntar di situ coba diurai riwayat keluarga inti. Terbentuknya keluarga tersebut asal muasalnya seperti apa sih? Itu yang dikaji. Terus riwayat keluarga sebelumnya, pihak suami dan istri. Jadi ntar bercerita tuh, loh ntar dari pihak si ibu, dia keluarganya seperti apa, berapa bersaudara dan lain-lain. Sama dengan pengkajian pada pihak si bapaknya itu. Terus yang ketiga, lingkungan. Lingkungan antara meliputi ada karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas RW, terus ada mobilitas geografis keluarga, perkumpulan keluarga, dan interaksi dengan masyarakat, terus ada sistem pendukung keluarga. Kalau karakteristik keluarga, karakteristik rumah, ntar loh kalian bisa mengkaji karakteristik rumahnya seperti apa sih? Rumahnya atau ntar tipe jenisnya permanen, semi permanen, terus biasanya dilengkapi dengan dana rumah gitu. Termasuk kalian juga harus menghitung luas dari setiap ruangan yang ada, entar dibandingkan dengan normalnya luas ruangan dengan jumlah individu seperti apa, jauhnya antara kloset dengan pembuangan dengan sumber air seperti apa gitu. Itu ada standar normalnya gitu, kesehatannya. Terus karakteristik tetangga dan komunitas RW, rukun warga. Jadi ntar tetangga itu akan seperti apa sih gitu. Terus komunitas yang lebih luasnya akan seperti apa sih? Karakteristik tetangganya yang seperti apa sih? Acuh, cuek,
dan lain sebagainya gitu. Kalau di Jakarta kan sudah apa ya, sudah terjas karakteristik dengan tetangga itu biasanya acuh tak acuh gitu ya. Kan bertinggi-tinggi pagar gitu. Keluar hanya sebatas apa ya, kebutuhan aktivitas gitu. Say hello dengan tetangga, apa kabar dan lain-lainnya sudah kurang gitu. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing, nggak tahu benar atau enggak gitu. Pokoknya apapun yang didapat dari hasil pengkajian ya sudah tuliskan aja gitu. Terus mobilitas geografis keluarga. Mobilitas geografis keluarga itu artinya kan biasanya patokannya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ke belakang si keluarga mobilitas atau keluarga punya mobilitas keluarga apa sih ya? Mobilitas geografis apa sih gitu? Kayak kunjung ke kakek, nenek kalau emang jauh gitu, kayak keluar kota atau keluar provinsi dan lain-lain. Dan patokannya biasanya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan pernah bepergian kemana sih? Gitu. Normalnya logikanya pengkajian dalam hal ini kan bisa jadi apalagi kayak kasus pandemik sekarang gitu yang lebih ngetren. Jadi semisal loh dari hasil swab ternyata keluarganya positif, padahal di lingkungan tersebut adalah wilayah hijau gitu. Artinya kan tidak ada kasus, tapi ternyata dia positif. Loh, positifnya dari mana si keluarga tersebut gitu. Makanya perlu pengkajian. Bisa jadi selama 3 bulan terakhir atau kalau 3 bulan terakhir kelamaan gitu. Kita kaji, Bapak emang pernah melakukan perjalanan kemana gitu. Jadi bisa jadi di wilayah tersebut enggak ada masalah, area hijau gitu, tapi dia loh terjadi atau dia terjangkit atau positif COVID. Kalau dari situnya kan nggak mungkin, berarti dia dapat dari tempat yang dia kunjungi gitu. Terus yang selanjutnya, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Punya nggak perkumpulan keluarga? Atau ikut nggak dalam interaksi masyarakat? Seperti kerja bakti, ya tadi kalau emang pengajian gitu. Kalau orang Palembang di sini yang masih kental itu, yang masih berjalan biasanya arisan keluarga itu. Arisan keluarga per bulan. Jadi kayak tetangga saya di sekitaran sini nih banyak tuh yang punya arisan keluarga. Jadi dalam 1 bulan dia ngumpul di keluarga yang mana gitu. Termasuk entar ada ya kegiatannya apa gitu, penggalangan dana atau penyelesaian masalah apa gitu. Itu yang kalau saya lihat di sini masih banyak. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada itu. Nggak tahu kalau di Sukabumi. Di Sukabumi ada apa enggak kayak gitu ya? Hamidah, di Sukabumi ada nggak? Ada mungkin Pak beberapa. Kok ada mungkin? Ya kamu ada nggak itu? Kalau di lingkungan saya pribadi, jadi bukan ke rumah-rumah sih Pak, jadi paling ada yang, jadi bukan ngumpul gitu Pak, ada yang nagih-nagihin doang gitu Pak. Oh, kayak gitu ya. Oke. Terus ya, yang terakhir sistem pendukung keluarga. Loh, kalau terjadi permasalahan pada keluarga, sistem pendukungnya apa sih gitu? Apakah emang budaya tetangga gotong royong dan lain ketika ada masalah ayo datang atau ya seperti apa gitu atau dibicarakan atau support system dari keluarga yang lain dan lain sebagainya.
Terus yang keempat, struktur keluarga. Pola komunikasi keluarga. Jadi eh, pola komunikasi keluarga pada keluarga tersebut seperti apa sih? Gitu. Apakah dari orang tua ke anak aja atau timbal balik orang tua ke anak ke orang tua perempuan ke laki-laki, terus anak ke saudara yang lainnya gitu. Kalau bisa, biasanya kalau saya menyarankan untuk dibuat bagan, artinya bagan pola komunikasi keluarga. Jadi, kalaupun ada yang miss, dia bisa kelihatan. Oh, ternyata miss komunikasi antara anak satu dengan yang tiga gitu. Dia tidak ada komunikasi. Jadi, kalau dalam bagan ya bisa langsung kelihatan gitu. Ya walaupun dengan yang lain juga kan bisa dinaratifin gitu. Tapi kalau dinaratifin kita harus baca ceritanya dulu gitu. Tapi kalau pakai bagan biasanya langsung kelihatan putus. Terus struktur kekuatan keluarga. Kalau ada masalah, cara penyelesaiannya seperti apa? Gitu. Apakah peran si kepala keluarga atau yang lainnya, ya ntar seperti apa? Terus struktur peran formal dan informal. Ntar peran formalnya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, berarti akan berjalan. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia akan ditutup atau dipenuhi oleh siapa gitu. Kayak bisa jadi gitu. Kayak kan kayak single parent. Single parent itu menjalankan peran formal dan informal ya. Ntar kayak semisal ibu gitu. Berarti dia menjalankan peran seorang ibu formal, tapi informalnya dia menjalankan peran seorang ayah juga itu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, terus ya psikologisnya juga gitu, atau tumbuh kembangnya juga gitu. Artinya struktur perannya kaji akan seperti apa sih di dalam keluarga tersebut. Terus yang keempat, nilai atau norma keluarga. Di keluarga punya nilai-nilai apa sih atau norma keluarga apa sih gitu. Dikaji, termasuk kaitkan bertentangan enggak dengan norma-norma kesehatan. Terus yang kelima ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga terdiri dari fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi perawatan keluarga. Kalau fungsi afektif yang mengajarkan kepada anak-anaknya seperti apa sih itu. Terus fungsi sosialisasinya mengajarkan kepada anaknya seperti apa. Apakah hanya apa ya, cukup pembelajaran di tempat-tempat formal atau secara tidak formal terkait dengan fungsi sosialisasi, apa sih yang diajarkan kepada anggota keluarga yang lainnya itu. Terus fungsi perawatan keluarga. Keluarga punya fungsi perawatan keluarga apa sih gitu, dalam rangka mengatasi atau menyelesaikan beberapa masalahnya. Terus yang keenam, stresor dan coping keluarga. Stresor jangka pendek dan jangka panjang serta kekuatan keluarga. Jadi ntar dikaji itu dalam keluarga. Keluarga punya stresor enggak? Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin sehari dua hari yang dia alami. Tapi kalau jangka panjang, ya kalau dikaji pasti dapat deh. Kayak semisal si keluarga punya anak usia 28 tahun itu, cewek. Anak cewek usia 28 tahun, tapi belum nikah. Mungkin kelihatan dalam keluarganya tenang, biasa gitu, berjalan. Tapi kalau dikaji, coba kaji. Kan kalau secara konsep, cewek atau perempuan usia di atas 25 itu, bukan 25 mungkin 21 itu ya. Di atas 21 tuh dia siogianya harus sudah berencana
membuat apa, pisah jadi keluarga inti gitu. Artinya ntar nikah dan lain-lain. Tapi umur 28. Kalau kalian coba kaji ke orang tuanya, kira-kira akan jadi stresor jangka panjang enggak? Kalau saya bilang biasanya iya. Jadi pasti banyak tuh keluhan atau ya ungkapan yang apa ya, sebenarnya menjadi kecemasan si orang tua gitu. Terus cara mengatasinya atau dia punya coping apa sih terkait dengan stresor tersebut gitu. Terus yang kedua, kemampuan keluarga berespon terhadap situasi-situasi. Iya, artinya kayak, loh, kira-kira dengan kondisi kayak gini, eh, si keluarga adaptasinya atau coping-nya akan seperti apa ya? Ah, oh iya sih, jadi pemikiran kan sudah 28 tahun, seyogianya dia sudah harus keluar, mungkin nikah, membentuk keluarga sendiri, tapi belum. Ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Mungkin emang belum dapat jodohnya, tapi harapannya, nah mulai dia punya respon terhadap stresor itu apa gitu. Termasuk strategi coping yang digunakan. Ya sudah gitu. Eh, salah satu pemecahannya dibantu dengan apa, doa atau dicarikan atau eh, distimuli atau ya seperti apa. Terus punya nggak strategi adaptasi yang disfungsional? Oh ternyata dengan kondisi kayak gitu, iya sering tuh si bapaknya atau si ibunya marah-marah terus dan lain-lain. Kan itu sudah disfungsional. Artinya Pak, bisa jadi itu yang ditekan, tapi lebih ke arah strategi adaptasi arahkan ke strategi adaptasi yang positif gitu, jangan disfungsional. Jadi ntar mencoba mengarahkan menjadi tujuan tahap perkembangan pada keluarga tersebut ya terpenuhi. Terus yang ketujuh, pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik kan pemeriksaan fisiknya biasanya pakai yang saya bilang tadi, terserah mau mood pakainya yang mana. Ada yang pakai head to toe, ada yang pakai per system gitu. Biasanya supaya lebih memudahkan dibuat kolom. Kan pemeriksaan fisiknya semua anggota keluarga. Semisal keluarganya ada 2, bapak dan ibu, ya pemeriksaan fisik terhadap 2 doang gitu. Tapi semisal loh dalam satu keluarganya bapak, ibu, anaknya 10 gitu. Ya berarti kaji semua bapak, ibu, dan anaknya yang 10 tersebut gitu. Dibuatkan kolom, terus periksa semua. Yang secara umum biasanya di kepalatan keluarga head to toe. Jadi secara umum dari kepala sampai ke kaki coba dikaji semua anggota keluarga. Termasuk harus siap nursing kit family-nya. Artinya kan kalau datang ke keluarga dalam rangka pemeriksaan fisik, berarti kita butuh alat tuh, kayak tensi, stetoskop, terus termometer gitu. Termasuk alat cek refleks dan lain-lain gitu. Senter untuk melihat kayak serologi telinga, hidung dan lain-lain, termasuk pukul untuk refleks juga gitu. Itu harus siap, harus ada. Terus pengkajian yang ke-8 yang terakhir yaitu harapan keluarga. Jadi setelah dilakukan terstruktur dari awal sampai akhir, kira-kira punya harapan nggak keluarga terhadap perawat atau harapan keluarga terhadap masalahnya apa? Ungkapkan. Itu tuh pengkajian keperawatan keluarga. Kalau pengkajian tahap keduanya mengacu pada pelaksanaan 5 tugas. Artinya semisal loh
sudah ketemu masalahnya, gitu. Loh, bapaknya sudah ternyata dari hasil pengkajian dan lain-lain, kan perawat sudah tahu ya, nih dari bapaknya, oh berarti bapak ini menderita hipertensi, gitu. Nah, dari pegang dulu hipertensi, gitu. Hipertensi berarti kajian yang selanjutnya adalah bapak tuh tahu nggak terkait dengan hipertensi. Jadi pengkajian tahap 2-nya mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga oleh keluarga. Kayak pertama mengenal masalah. Bapaknya tahu nggak bahwa dia mengenal hipertensi? Bapak tuh tahu nggak kalau dia tuh menderita hipertensi? Kalau semisal tahu, taunya bukan cuma Bapak tahu Bapak sekarang menderita hipertensi? Iya, tapi bukan cuma sekedar hipertensi itu apa? Gitu. Terus tanda dan gejalanya apa? Pengertian hipertensi apa? Tanda gejalanya apa? Semisal kalau diobati sembuh, bisa turun. Tapi kalau tidak diobati, apa yang akan terjadi? Yang terakhir adalah kematian. Tahu kan, Bapak hipertensi ntar kematian. Maka si bapaknya ini, dia akan seperti apa? Mengambil keputusankah? Atau dia melakukan perawatan atau berobatkah? Atau dan yang lainnya ya? Jadi ntar dia harapannya dari tahu terus mengambil keputusan nggak? Terus melakukan dari mengambil keputusan itu ya apa tindakannya itu? Melakukan perawatan atau tidak? Terus kalau modifikasi lingkungannya, modifikasi lingkungan antara fleksibel ya, bukan orientasinya ke apa? Ke lingkungan aja. Semisal itu. Loh, hasil dari pengkajian dan lain-lain, si bapak nih hipertensinya penyebabnya apa sih gitu. Penyebab hipertensi ntar banyak gitu ya. Ada stres, ada konsumsi garam yang tinggi, terus ada perokok. Karena dengan rokok nikotinnya akan menumpuk, dia akan mengecil, saluran darahnya mengecil, jadi kerja jantung jadi cepat gitu. Jadi hipertensi. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, dari penyebab ini bisa nggak dimodifikasi? Semisal, kalau emang penyebabnya stres, ya bagaimana cara mengatasi stresnya supaya dia tidak stres? Semisal dia, loh, banyak konsumsi garam, berarti modifikasinya kurangi makan garamnya gitu. Atau semisal dia perokok, kurangi rokoknya. Dari yang satu hari sekian bungkus, mungkin kurangi jadi hanya beberapa bungkus atau beberapa batang aja gitu. Terus yang kelimanya, semisal dia terjadi permasalahan kesehatan, dia berobat atau enggak, atau memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang ada enggak. Kan fasilitas layanan kesehatan yang ada di wilayah kita yang paling terdepan atau garda terdepan adalah puskesmas gitu. Kalau yang dari pemerintah gitu ya, kalau klinik-klinik swasta itu kan sudah dia orientasinya kan profit cari untung gitu. Tapi kalau kayak dari pemerintah itu kan 50-50, artinya ntar itu kan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap warganya gitu. Kan kayak pusat layanan garda terdepan ntar diadakan puskesmas gitu. Ketika puskesmas tidak bisa menjangkau, ntar ada pustu-pustu atau posyandu-posyandu dan lain-lainnya gitu. Kalau emang terjadi puskesmas tidak bisa melayani, biasanya dirujuk ke rumah sakit tipe yang paling rendah dulu, D. Kalau tidak bisa ke C, kalau tidak bisa ke B, kalau emang tidak bisa juga, baru ke rumah sakit tipe A. Jadi memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang ada di wilayah sekitar itu dilakukan atau tidak. Dalam rangka tadi mencoba untuk apa ya,
memberikan layanan atau menjadikan kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Jadi ini sih masuk ke pokok bahasan berikutnya sebenarnya. Jadi mengacu pada 5 pelaksanaan tugas kesehatan keluarga, mengenali itu mulai dari pengertian, penyebab, tanda gejala, terus identifikasi tingkat keseriusan masalah pada keluarga. Kalau yang mengambil keputusannya, akibatnya, terus keputusan keluarga apa? Kalau merawatnya, cara-cara perawatan yang sudah dilakukan keluarga, terus cara-cara pencegahannya seperti apa sih yang sudah dilakukan? Terus modifikasi lingkungan fisik, lingkungan psikologis, kalau layanan kesehatannya, layanan kesehatan yang biasa dikunjungi keluarga, terus frekuensi kunjungannya seperti apa atau berapa kali itu. Pengkajian asuhan keperawatan keluarga. Untuk pokok bahasan kita yang sekarang cuman sampai situ. Terangkumnya ntar jadi format yang harus kalian pakai ketika praktek ya yang seperti ini. Cuman penjelasan rincinya seperti yang tadi itu gitu. Ini pedoman kalian pengkajian asuhan keperawatan keluarga ketika kalian praktek di masyarakat, terutamanya di keluarga. Karena praktek keluarga tentar selalu berbarengan dengan komunitas. Kalau kajian gerontik ada 3, ada kajian by panti, ada keluarga, lansia yang ada di keluarga, dan lansia yang ada di komunitas. Jadi komunitas juga ntar membackup masalah-masalah yang terjadi pada lansia gitu. Kan ada posbindu lansia, kayak posyandunya lansia gitu, tapi spesifik lansia. Kalau yang sekarang biasa dilaksanakan itu kan posyandu pada anak-anak gitu. Tapi biasanya ya ada juga posyandu lansia. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyain, silakan.